Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah dari kelas 11 Kimia 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Hooke dan elastisitas. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian elastisitas dan padat. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contohnya seperti pegas, karet, gelang, per, dan sebagainya. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya adalah plastisin, plastik, permen, karet, tanah liat, dan sebagainya. Bisa kita lihat gambar di samping, yaitu perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Kedua, hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang benda elastis. Mula-mula, mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Tapi, apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai di titik tertentu. Pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula, yaitu plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya tersebut diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Bisa kamu perhatikan, garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas, yaitu delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah melampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan yang berupa pertambahan. Ada juga modulus elastisitas, yaitu Young. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau Young. Benda tersebut secara matematis modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan rumus modulus elastisitas, yaitu Young. Oke, sekarang masuk ke konsep hukum Hooke. Hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pegas pertama kali diamati oleh Robert Hooke, seorang ahli kimia dan matematika berkebangsaan Inggris. Hooke membuat hukum, yaitu hukum Hooke yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya, delta L. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas. Gambar di samping yaitu rumus hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke adalah jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus sebanding dengan gaya tariknya. F sama dengan K kali delta L. Keterangan F sama dengan gaya, satuannya Newton. K sama dengan konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta L sama dengan pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Penerapan konsep hukum Hooke dalam kehidupan. Konsep hukum Hooke ternyata banyak sekali diterapkan pada benda-benda di sekitar kita. Selain penerapannya pada peredam kejut shock absorber
kendaraan beberapa contoh benda yang menerapkan konsep hukum hook, antara lain kasur pegas atau spring bed, ketapel, busur panah, neraca gas, sampai benda yang sering kamu gunakan sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.